Silahkan duduk dulu. Silahkan duduk Pak Lauren. Kok kita dipanggil ke sini ada apa ya, Bu? Nanti saya akan jelaskan. Kita tunggu teman kamu dulu ya. Teman? Siapa? Mbak Nares, silakan masuk. Bisa nggak? Silakan masuk. Silakan duduk. Apa ya Bu manggil saya? Oke, jadi begini. Ibu mendengar berita katanya kalian kemarin itu bertengkar. Apakah benar? Iya, Bu. Bertengkar karena apa? Ada masalah apa kalian itu sampai bertengkar? Dia duluan Bu. Dia duluan Bu, saya sih nggak ngerasa ada masalah ya Bu. Apaan sih? Udah, kalian tenang dulu. Ibu di sini memanggil kalian itu untuk menyelesaikan masalah agar kalian itu tidak bertengkar lagi ke depannya, biar kalian tidak saling salah paham satu sama lain. Jadi nanti kalian bisa menceritakan ya satu persatu, yang lain tenang dulu, jangan malah bertengkar di sini. Mungkin bisa dari Mbak Penny dulu menceritakan gimana permasalahannya. Jadi gini, Bu. Saya tuh udah beberapa hari ini tuh denger gitu loh dari omongan teman-teman. Ya, udah banyak sih yang bilang ke aku sama teman juga. Kalau katanya tuh si Nares itu tuh suka ngejelekin kita di belakang. Dia tuh bilang kalau kita itu suka godain cowok orang, gatel gitu Iya, sama Bu. Benar, orang-orang, ya kan? Ya Bu, Kalau dari Mbak Lauren gimana? yang dikatakan Penny iya Bu, benar. Dia sering ngecek kamu juga Bu, nyindir-nyindir di story. Lalu bagaimana Mbak Lauren? Iya Bu, yang dikatakan Penny benar. Dia sering julitin kami Bu, di depan kami bahkan Bu, terus suka nyindir-nyindir gitu. Itu kalian berdua itu tahu Mbak Nares ngejelek-jelekin kalian itu dari siapa? Banyak sih Bu yang bilang, bahkan dari teman kelas ataupun dari luar kelas itu banyak yang ngomong sama kita kalau dia itu sering jelek-jelekin kita. Baiklah, mungkin kita bisa mendengarkan dulu penjelasan dari Mbak Nares, apakah itu benar atau salah. Mungkin Mbak Nares bisa menceritakan itu benar apa salah. Enggak sih Bu, saya juga nggak pernah merasa kok kalau saya menjelek-jelekin mereka. Mereka aja kali itu mungkin yang kepedean mungkin Bu. Ih, kita udah denger ya dari banyak orang. Ayolah, di sini kita membutuhkan kejujuran biar nanti. Aku capek. Udah. Enggak Bu, saya nggak pernah. Aku tahu sendiri. Enggak sih Bu, saya nggak pernah merasa kalau saya ngejelek-jelekin mereka Bu. Mereka aja mungkin Bu yang kepedean Bu. Nggak ada ya, kamu itu udah banyak ya bilang sama orang. Iya Bu. Udah tenang dulu. Ayolah, di sini kita membutuhkan kejujuran. Jadi nanti kedepannya bisa cepat dalam menyelesaikan masalah ini, Mbak. Kamu mending jujur aja deh, gak usah banyak drama. Gimana Mbak Nares? Iya sih Bu, tapi kan itu juga yang saya omongin juga benar Bu. Saya bukan ngomong asal ngomong aja sih Bu. Itu Alasannya nyata gimana, terjadi Mbak? kok. Mungkin bisa diceritakan detail kenapa Mbak Nares berperilaku seperti itu. Kan bener ya Bu, yang saya omongin kalau mereka tuh sebenarnya gatel ke cowok orang Bu. Jadi katanya kayak seperti apa, Mbak? Ya itu si Penny kemarin saya lihat dia deket-deket sama Akbar Bu. Oh, berarti Mbak Nares itu lagi dekat ya sama Mas Akbar. Iya Bu. Bagaimana Mbak Penny, apa yang dikatakan Mbak Nares itu benar kalau kamu itu juga dekat sama Mas Akbar? Enggak, aku tuh sama Mbak tuh masih saudaraan. Jadi tuh makanya kita tuh deket. Karena kita tuh masih saudara, bukan karena deket apa-apa. Gimana sih? So tau banget. Bagaimana Mbak Nares, apakah udah percaya apa yang dikatakan sama Mbak Penny? Belum lah Bu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya Bu, dia deket-deketan sama Akbar di perpustakaan kemarin Bu, saya lihat kok Bu. Baiklah, kalau Mbak Nares belum percaya, mungkin kita bisa memanggil Mas Akbar dulu biar tahu kejelasannya gimana. Apakah mereka beneran dekat? Apakah mereka itu hanya cuma saudaraan saling membantu? Mbak Lauren bisa dipanggilkan dulu Mas Akbarnya di kelas. Oh,
iya saya lanjutkan dulu ya Bu. Iya. Mana sih mereka lama banget? Silakan masuk. Iya. Silakan Mas Akbar duduk dulu. Ya. Silakan duduk dulu. Sebenarnya gini Bu, ada apa ya Bu? Kok saya dipanggil kemarin? Oke, mungkin bisa saya jelaskan dulu ya. Mbak Nares sama Mbak Penny itu kemarin bertengkar karena mungkin kesalahpahaman. Katanya Mbak Penny itu lagi dekat sama Mas Akbar. Padahal katanya Mbak Nares, kamu kan dekatnya sama Mbak Nares. Sebenarnya yang benar tuh yang mana? Apa keduanya kamu itu dekati semua? Enggak Bu, jadi gini, sebenarnya saya sama Ben itu sebenarnya saudaraan. Kebetulan kita di satu sekolah yang sama, makanya kalau ada apa-apa misalnya bantu Mbak Penny gitu. Oh, berarti kalian tuh hanya saudaraan saja ya? Iya. Jadi kalian bisa tolong menolong dan kok kalian itu dekat atau mesra-mesraan tuh begitu ya? Bagaimana Mbak Nares bisa percaya apa yang dikatakan mereka? Kalau dua-duanya yang mengatakan ya saya udah percaya dulu. Saya salah paham kan karena nggak ada yang berkomunikasi juga dulu ke saya, nggak ada yang konfirmasi ke saya tentang kebenaran itu dulu. Baiklah, alhamdulillah kalau Mbak Nares sekarang udah tahu kalau hal itu tuh hanya salah paham saja. Kemarin Ibu juga tahu berita kalau sampai dorong-dorongan ya kalian, siapa yang memulainya? Mereka duluan Bu. Berarti kalian mendorong Mbak Nares ya? Tapi sampai cedera nggak? Ya enggak sih Bu, tapi kan saya kaget ya Bu. Saya dari lantai bawah Bu mau ke atas terus tiba-tiba mereka dorong saya Bu. Tapi nggak apa-apa badannya. Enggak apa-apa Bu. Soalnya dia julid banget Bu, ngeliatin liriknya tuh kayak nggak enak banget. Begitu. Gimana nggak emosi lihat dia aja kayak gitu, siapa yang nggak emosi ya kan? Udah, kalian nggak usah berantem lagi. Mbak Penny juga, itu kan hal yang salah kan Mbak. Mbak Penny juga tahu kan, Iya sih Bu. itu kan membuat cedera orang lain. Juga itu kan sebuah kekerasan juga. Jadi tidak boleh ya dilakukan di sekolahan. Baiklah, kalau begitu sekarang maaf-maafan dulu. Masih duluan. Kenapa sih Bu harus minta maaf Bu? Haruslah, kalian itu kan satu kelas, kalian itu pasti saling membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi kalian satu kelas, lingkupnya kecil banget. Jadi kalian itu pasti tetap membutuhkan. Nanti kalau satu kelompok, tapi kalian masih musuh-musuhan, itu kan membuat ketidaknyamanan di hati juga. Terus itu kan membuat sakit hati juga kalian, membuat tidak fokus dalam belajar karena mempunyai musuh di kelas. Jadi kalian tuh harus saling kompak, harus saling menjaga solidaritas di dalam kelas kalian, menjaga keutuhan di dalam kelas kalian. Itu seperti apa kalian yang tahu sendiri. Jadi di sini biar kita mulainya itu bisa dengan saling maaf memaafkan. Ayolah, kalian pasti bisa saling maaf memaafkan. Kalian tuh orang baik loh, pasti bisa memaafkan orang lain. Maafkan Mbak, coba. Ya udah aku mau minta maaf sama Penny sama Laura karena udah ngomongin yang enggak padahal aku belum tahu apa informasi itu benar atau salah. Aku juga mau minta maaf sama kamu Nares karena kemarin mendapat emosi dan mendorong kamu duluan. Mbak Lauren gimana? Aku juga minta maaf ya Nares karena aku udah mendapat kamu dan mengkhianati kamu. Aku udah ngomongin, nanggur dong. Tiba antar. Kayak penyesalan. Ya juga minta maaf ya Nares, aku udah jahat sama kamu, kita ninggalin kamu. Padahal kan dulu kita juga belum deket, mana-mana tuh selalu bareng. Tapi
karena aku jahat aku menjauhi kamu. Maaf ya. Alhamdulillah kalau kalian saling tahu kesalahan kalian apa dan kalian sekarang udah saling maaf-maafan. Untuk kedepannya semoga tidak ada kesalahpahaman lagi ya. Mungkin ibu akan sedikit memberi masukan kepada kalian. Untuk Mbak Penny mungkin bisa memanajemen emosionalnya Mbak Penny sehingga ketika Mbak Penny marah itu nggak kok main fisik. Mbak Penny juga tahu kan kalau nanti teman yang Mbak Penny lukai itu bisa cedera, bahkan itu kan bisa mengakibatkan fatal kepada orang lain. Mbak Penny itu juga ketika ada masalah atau dijelek-jelekin orang lain, dikata-katain hal yang tidak benar, mungkin Mbak Penny itu tidak langsung menyerah ya. Baik, apa mentang-mentang ya Pak? Bisa menang-menang. Mungkin Mbak Penny itu ketika mendapat ejekan dari orang lain, oke, ini Maksudnya jangan menelan-menelan. mungkin Mbak Penny ketika dapat ejekan dari orang lain, ketika dapat omongan jelek dari orang lain, Mbak Penny jangan langsung menerimanya secara mentah-mentah, disaring dahulu itu benar atau salah. Jadi kita bisa tanya ke pihak yang langsung gitu ya Mbak Penny. Jadi saya harus mengontrol emosi saya ya Bu, dan saya juga harus bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan saya juga harus menyaring dulu informasi mana gitu. Iya Mbak Penny harus begitu. Mbak Penny harus coba ya sedikit demi sedikit meredakan kemarahannya, emosionalnya. Kalau ada masalah itu tenang dulu ya Mbak Penny ya. Iya Bu. Kemudian untuk Mbak Lauren kan tadi meninggalkan secara tiba-tiba temannya, seperti temannya Mbak Nares ya. Iya. Apa temannya Mbak Nares? Balik. Oke. Untuk Mbak Lauren kayak tadi kan meninggalkan Mbak Nares, tidak ingin lagi berteman sama Mbak Nares ya. Iya Bu. Oke, kelanjutannya jangan begitu ya Mbak. Jangan mudah pilih-pilih teman. Semua teman itu baik kok, apalagi kalian itu satu kelas. Pasti kalian itu saling membutuhkan. Kan juga Mbak Naris itu dulunya pernah bersahabat juga sama Mbak Lauren. Mesti kan pernah melakukan hal-hal yang baik. Kok tiba-tiba langsung ditinggalin gitu kan Mbak Naris juga merasa sakit hati. Jadi untuk kedepannya Mbak Lauren bisa menjaga ya, untuk tidak bisa menyakiti hati orang lain, begitu Mbak. Ibu, saya mengerti. Saya menyesal perbuatan yang telah saya lakukan. Saya berjanji ke depannya nggak akan gitu lagi. Baiklah, Mbak Lauren sekarang sudah tahu kan apa yang harus Mbak Lauren lakukan untuk bisa berteman kepada semua orang. Iya Bu. Oke, kalau untuk Mbak Nares kan tadi orangnya cepat salah paham sehingga membuat pikirannya Mbak Nares itu jelek pada orang lain sehingga sampai menjelek-jelekan orang lain karena hal kesalahpahaman tersebut. Kalau bisa, kalau Mbak Nares melihat sesuatu hal yang tidak jelas itu benar atau salah, itu jangan langsung menjelek-jelekan. Kita harus cari tahu dulu itu benar apa salah. Kita tanya kepada pihak yang terlibat. Begitu Mbak. Ya Bu, saya mengerti kesalahan saya karena saya langsung menjelekkan Penny padahal belum tahu kebenarannya. Saya juga tidak konfirmasi ke dia tentang apapun, tapi malah saya lebih fokus untuk lihat komen ke Penny. Baiklah, sekarang juga Mbak Nares juga udah tahu salahnya di mana. Kedepannya kalian bertiga bisa kemana-mana bareng, jajan bareng, begitu ya. Terus untuk Mas Akbar juga, Mas Akbar ketika mendekati seseorang perempuan, kalau bisa itu juga menjaga hatinya. Kalau sedang membantu perempuan lain, bagaimana caranya biar tidak salah paham, itu berkomunikasi dulu kepada yang kita dekati. Terus Mas Akbar kan juga tahu kita itu udah kelas 12,
waktunya kita itu fokus untuk belajar, bukan untuk malah pacaran, cinta-cintaan. Kalau bisa ditahan dulu. Bahkan kita menikah, menjenjang waktu nikah itu kan masih lama. Jadi biar tidak adanya kesalahpahaman, sakit hati, itu kita fokus dulu belajar untuk membahagiakan kedua orang tua kita, menggapai cita-cita kita. Begitu Mas Akbar. Coba kalau saya itu tidak salah. Iya. Mungkin kalian sudah tahu kan semua seperti apa, penyelesaiannya seperti apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Kalian udah mengerti semua. Mungkin kalian bisa saling berjabatan tangan atau saling pelukan. Nanti bisa merasakan kehangatan, keharmonisan di dalam sebuah hubungan pertemanan ini. Silakan. Maaf ya. Oke, habis ini kalian mata pelajarannya siapa? Pak Jawa ini. Oh, matematika ya? Iya. Oh begitu. Terus apa nih? Apa masih ada yang ingin dibicarakan? Apa masih ada yang ingin dibicarakan atau ada keluhan lagi mungkin? Sudah ada Bu. Oke, nanti ke depannya kalau kalian ada masalah atau kalian merasa salah paham pada satu sama lain, mungkin bisa datang ke sini lagi untuk bercerita, kemudian kita bisa menyelesaikannya, begitu ya. Oke, kalau sudah bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Ibu, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.